Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fatinazar Rubunidi dengan NIM C24012011091. Pada kali ini saya akan meresum dua jurnal dari yang membahas tentang spatial analysis. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Berikut adalah dua jurnal internasional yang saya gunakan. Yang pertama adalah Using Spatial Analysis (MGIS) to Improve Planning and Resource Allocation in a Rural District of Bangladesh. Dan yang kedua adalah An Introduction to Various Spatial Analysis Technique. Ini adalah jurnal pertama yang saya gunakan dengan judul Using Spatial Analysis and MGIS to Improve Planning and Resource Allocation in a Rural District of Bangladesh. Berikut adalah latar belakang yang digunakan pada jurnal tersebut, di mana penggunaan dari GIS itu dalam perencanaan, pemantauan, serta pengambilan keputusan dari manajer tingkat lokal di Bangladesh belum terdokumentasikan dengan baik. Lalu penilaian terkait eksplorasi dari seberapa efektif kesehatan dari pemerintah lokal lakukan dengan menggunakan peta data spasial sebagai perencanaan sumber daya alokasi itu masih kurang dilakukan juga, sehingga sumber daya tambahan dari pemerintah daerah itu dengan anggaran yang telah dilokasikan ke serikat pekerja cukup ke kinerja terendah dalam peningkatan kesiapan pengawasan pelayanan fasilitas kesehatan di Bangladesh, sehingga analisis spasial ini digunakan untuk pemantauan program yang lebih baik lagi. Sehingga tujuan dari jurnal ini adalah untuk menentukan derajat di mana tim dari perencanaan kabupaten lokal dapat menggunakan peta melalui SIG. Ada pula metode yang dilakukan, yaitu ada metode pendekatan dengan metode campuran, di mana proyek dievaluasi secara keluaran dari setiap proses perencanaannya. Yang kedua, yaitu perencanaan kabupaten dalam bentuk laporan. Yang ketiga, adanya survei dengan berbasis populasi pemerintah daerah tahunan. Lalu yang keempat adalah laporan pengeluaran serta ketersediaan dari pemanfaatan layanan data yang sudah ditinjau. Berikut adalah data-data yang disiapkan. Lalu di sini ada hasil serta pembahasan di mana lingkup pelembagaan yang potensial, proyek diamati dengan peningkatan ketersediaan serta pemanfaatan pelayanan dari kesehatan tersebut yang sudah diberikan oleh serikat pekerja dengan prioritas tinggi di tahun 2016. Sehingga pemrosesan dari peta itu lebih cepat. Dan dapat disimpulkan lagi bahwa lebih banyak GIS yang diaplikasikan dengan berbasis web, baik untuk meningkatkan tingkat komunitas penyampaian layanan serta peninjauan kinerja pada tiap bulannya untuk rapat di Bangladesh. Dan dari manajer sendiri juga menyatakan adanya kepuasan dengan penggunaan dari analisis spasial. Kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah, meskipun ada beberapa dari keterbatasan penggunaan DIS yang dapat membantu manajer kesehatan setempat untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan kesehatan, prioritas serikat pekerja yang kurang melayani, dan pemantauan hasil. Sehingga pengaplikasian dari analisis spasial dibutuhkan dalam peninjauan dan dalam pemantauan di Bangladesh. Itu adalah daftar pusaka yang digunakan. Itu adalah Robin T.A., Khan M.A., Kabir, dan Rahman, dan Afsana, dan Manan, dan George, lalu Rashid pada tahun 2019 yang dengan jurnal BMJ Global Health. Berikut adalah jurnal kedua, yaitu An Introduction to Various Spatial Analysis Technique. Di sini berikut adalah cover dari analisis spasial. Latar belakang yang digunakan pada jurnal kali ini adalah dilakukan dengan berbagai analisis spasial itu dilakukan dengan berbagai teknik dari bantuan statistik hingga bantuan dari sistem informasi geografis. Analisis spasial juga mengacu pada analisis spasial
analisis statistik dengan dasar pola atau proses yang mendasari. Analisis sosial itu disempurnakan dan dibuat secara interaktif dengan transformasi, manipulasi, peta, dan menerapkan fakta dari matematik secara sederhana. Tujuan dari tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk memberikan metode dasar yang dapat digunakan dalam analisis data spasial. Metode yang digunakan yaitu adalah jenis model data yang semuanya itu tergantung dengan jenis model data yang digunakan, di mana menggunakan pengukuran panjang, keliling, luas, fitur yang merupakan persyaratan yang sangat umum dalam analisis spasial. Yang kedua itu ada metode yang berbeda yang digunakan untuk setiap pengukuran berdasarkan jenis data, di mana jenis data itu terbagi menjadi dua, yaitu data vektor dan data raster. Di sini adalah hasil dan pembahasan di mana jenis analisis spasial itu ada berbagai macam sehingga semua jenis namun semua jenis analisis spasial itu lokasi sangatlah penting di mana lokasi sangat dibutuhkan untuk analisis spasial. Dan secara umum, analisis spasial adalah sekelompok metode yang hasilnya dapat berubah ketika lokasi objek yang dianalisis berubah, sehingga analisis spasial itu dapat diperbarui. Sehingga dalam menghitung jumlah lokasi dalam domain tertentu adalah analisis spasial karena outputnya langsung berdasarkan dari lokasi. Ada beberapa metode yang dilakukan, yang disimpulkan yaitu ada pembobatan jarak terbalik, pembobatan jarak tetangga alami, spline, rigging, dan metode topo menuju raster. Rangkaian dari analisis harus dimasukkan ke dalam paket GIS dalam memastikan bahwa pengguna masih dapat campur tangan untuk memilih bentuk analisis yang tepat. Kesimpulannya adalah pendekatan spasial dengan menggunakan metode yang berbeda dapat memberikan peta variogram atau query spasial yang mulus, meskipun teknik itu relatif belum berkembang. Pengumpulan fungsionalitas domain GIS dapat memecahkan masalah efek tepi, khususnya dalam pemerataan data yang tidak beraturan, dengan pandangan yang luas nih terkait analisis GIS. Sehingga analisis GIS ini dapat digunakan sebagai otoritas pembuatan keputusan sebagai alat perencanaan dan pembangunan dari daerah tersebut. Sehingga fungsi dari GIS sendiri untuk mendapatkan hubungan spasial, pola, kecenderungan, dan analisis spasial ini dapat menciptakan informasi baru tentang fitur bumi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada tahun 2019 oleh Paramasivam dan Venkatramana. Nah, dengan jurnal yaitu dari GIS dan Geostatistical Technique for Groundwater Science. Sekian presentasi atau resume 2 jurnal dari saya. Untuk kolom komentar akan dibuka di kolom untuk pertanyaan dibuka di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.